Mobil ini sempat jadi salah satu mobil terkecil di Indonesia. Mesinnya tidak sampai 1000 cc, namun punya handling yang cukup menyenangkan. Ini adalah Daihatsu Ceria. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sebenarnya Daihatsu Ceria merupakan keluarga dari Daihatsu Mira. Namun apabila ditelusuri lebih jauh lagi, Daihatsu Ceria bisa menjadi bagian dari keluarga besar Daihatsu Veloz di tahun 1966. Seperti biasa silsilah keluarganya berantakan. Kemudian ada Veloz Max di tahun 1970. Ada kata Max artinya bodinya sedikit lebih besar. Dan Veloz Max ini pernah ada di Indonesia dengan mesin truntung 2 tak 360 cc saja. Kemudian tahun 1980 dimulailah era Daihatsu Mira generasi pertama. Atau di luar negeri namanya Daihatsu Chore. Sebenarnya Daihatsu Mira diciptakan sebagai kei-car di Jepang karena dimensi dan mesinnya termasuk persyaratan kei-car. Daihatsu Mira generasi kedua muncul tahun 1985 dan di generasi ketiganya tahun 1990 dengan kode L200. Ini macam Mitsubishi. Generasi ketiga Daihatsu Mira juga diproduksi di Malaysia dengan nama Peru 2 Kancil sejak tahun 1994. Ini kelihatannya sukses sampai diekspor ke Inggris dari tahun 1997 dengan nama keren Peru 2 Nipa. Namun di Malaysia ini terkenal banyak membunuh orang katanya, karena sering terjadi kecelakaan dan banyak yang cedera. Akhirnya di tahun 2001 Indonesia mulai produksi mobil kutu ini di tahun 2001 dengan nama Daihatsu Ceria. Mendapatkan 3 trim level, yaitu KL untuk yang termurah, KX untuk yang komplit, dan KXR untuk yang pakai body kit. Kemudian terjadi facelift tahun 2003, kodenya pun berubah sedikit menjadi L201. Penamaan trim levelnya sudah berubah menjadi KL, KL Plus, dan KX. Daihatsu Ceria akhirnya berhenti produksi tahun 2006. Dan belum ada generasi pengganti dari Daihatsu Ceria di Indonesia. Beda cerita dengan di luar negeri, Daihatsu Mira masih tetap berganti generasi. Seperti generasi keempat tahun 94, dan generasi kelima tahun 98, dan generasi keenam tahun 2002, dan generasi ketujuh tahun 2007. Namun belum ada generasi penerusnya setelah tahun 2018. Untuk membahas lebih lanjut tentang kutu yang ceria ini, kami hadirkan spesialis mobil bekas kami, Mamang Ican. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, dan cek juga channelnya Mamang itu, Aspros Auto. Daihatsu! Jadi ngebawainnya harus karena ceria. Ya bisa ngebayangin lah, muka saya kan selalu ceria gitu ya setiap nge-review. Pede banget. Nah ini adalah desain dari Daihatsu Ceria yang masuk di tahun 2000-an tuh kayak gini. Kotak-kotak semua dengan kode L200 gitu ya. Kalau di Mitsubishi dia ada box cabin gede, yang di Daihatsu ya dapatnya yang begini, yang kecil. Terus juga faceliftnya itu menjadi bulat-bulat. Nah, jadi kalau mau di-convert dari pre-facelift ke facelift itu susah banget karena banyak body part yang sangat berbeda. Yang ini benar-benar seperti JDM banget, dibawa di tahun di 90 tuh desainnya seperti ini. Headlampnya kotak-kotak, terus juga bumpernya kotak-kotak di bagian depannya, dan juga di sini ini harusnya berwarna bening gitu ya kalau di Indonesia, tapi yang ini versi yang agak-agak orange gitu. Terus ada 3 tipe kan, ada KL, KX, sama KXR. Untuk yang ini, yang KL itu adalah dengan bumper seperti ini, tapi ini adalah versi KX sebetulnya. Nanti saya akan ceritakan di bagian belakang karena ada bedanya. KXR dia pakai body kit rencem di bagian sininya sampai ke pinggir-pinggirnya, tapi itu adalah tipe yang paling langka di Daihatsu Ceria. Nah ini kap mesinnya, dia membawa desain dari tahun 90-an. Ada kontur-kontur sebelah sini, terus juga ada 2 bukit cerutan. What the meaning of bukit cerutan? Di sini juga windshieldnya kecil aja, tapi tergolong tinggi ke atas. Ada panggangan sate juga di sebelah sini. Panjangnya 3,3 meter, hampir 3,4 meter. Lebarnya 1,4 meter, tingginya 1,4 meter, dan wheelbase-nya 2,3
3 meter. Inilah mesinnya Daihatsu Ceria 850 cc SHC dan juga masih karburator. Keluaran tenaganya kecil aja, 35 horsepower atau 37 PS dan torsinya adalah 63 Nm. Disalurkan ke roda depan dan juga penggeraknya adalah manual 5 percepatan saja. That's it. Yang faceliftnya juga sama aja, mesinnya pakai yang ini. Sayangnya yang di Indonesia masih ini, tapi kalau di luar itu ada versi yang 600-an pakai turbo, terus juga ada yang wah banyak lah mesinnya. Tapi yang masuk Indonesia sayangnya cuman tipe yang ini aja. Bagian pinggir ini lucu sekali, dari jarak roda belakang roda depan ini pendek sekali tuh, bahkan saya bisa kalau saya bisa split ya, tapi untungnya nggak bisa. Robek deh. Nah di sini kita bisa lihat stikernya kayak gini tuh, Ceria gitu ya. Mestinya kan kalau mobil-mobil itu udah biasa di emboss pakai yang agak-agak chrome. Ceria itu saking pengen generiknya pakai stiker aja. Bodinya juga memang agak-agak kaleng gitu ya, karena dia kan versi generik. Di sini juga ada sein di bagian over fender, terus juga bukaannya masih cepol. Spionnya saya suka karena dia bentuknya lonjong, nggak kayak angkot banget. Lonjong, tipis. Tapi ini kuat, ketebak angin juga nggak apa-apa tuh, lihat. Kuat. Nah, terus juga dia mempunyai kaca yang lebar-lebar dan juga ini masih pakai power window di bagian masih pakai power ankle, maksudnya di bagian belakang. Ada pemisah sebelah sini dan ini dikasih aksesoris dengan Daihatsu Mira. Yes, ini memang desainnya masih JDM banget. Terus juga dikasih aksesoris seperti ini, tule yang udah langka gitu ya, karena ini ada keluaran tahun jebot gitu. Nah, dia punya pelek itu kecil sekali, ring 12 155 70. Lihat, ini kecil sekali, dengan Dove, dikasih Dove-nya juga langka. Ya udahlah, ini memang desain seperti ini supaya dilihat orang, padahal ini mobilnya mobil generik. Nah, ini bentuk belakangnya tuh kotak-kotak sekali ya. Untuk yang Daihatsu Ceria tipe yang pertama atau yang tahun 2000-an yang masuk ke Indonesia itu seperti ini, dengan kaca yang lebar, tapi nggak ada rear defogger. Yes, ini adalah mobil generik. Terus juga ini tipe KX, udah saya bilang kenapa nih KX, karena ada wiper belakangnya. Tipe KL itu nggak ada wipernya, tapi tipe KL itu bempernya seperti ini, sedangkan KX itu sudah sewarna dengan body. Yes, nih di atasnya dia lampunya tuh seperti ini, kotak-kotak, dan udah tahu lah ya itu orange, merah dan putih. Itu lampu atret di sebelah sini. What the meaning of atret? Terus juga untuk buka bagasinya dari sini saja pakai anak kunci. Di bawahnya nih, walaupun seperti ini lumayan kuat loh, tebel plastiknya. Ada ini nih topi belakang sedikit. Bagasinya bisa dibuka dari anak kunci sebelah situ, dan juga di sebelah driver pakai cungkilan, dan di sini tidak ada handle sama sekali. Simple. Nah, di sini kalau saya lihat di sini ada kayak pelepas kalor gitu ya, keren ya kalau pakai mesin belakang. Ini kayaknya proper. Kasih mesin motor di belakang, terus driftingan pakai Ceria aja. Nah, di sini itu ada separatornya. Di sini ini mestinya bisa diangkat, tapi ini agak dipaten gitu ya supaya lebih rigid dan gak berisik di dalam kabinnya. Dan kapasitas bagasinya tergolong kecil sekali, mungil seperti mobilnya juga. Di sini walaupun mungil tapi masih disediakan yang namanya ban serep. Tuh, ban serepnya full size tapi masih kaleng. Nah, di sini juga kalau masih kurang gitu ya, untuk bagasinya bisa diperluas lagi dengan pakai tuas di sana dan bisa dilipat ke depan. Tapi sayangnya tidak platform, tapi at least masih bisa menambah kapasitas bagasi. Nah, di bagian interiornya, bagian row ke-1 itu disuguhkan dengan interior dashboard tahun 80-an. Yes, ini tahun 80-an tuh kayak gini semua, terus keras-keras. Apa ya, ini padahal keluarnya di tahun 2000, tapi dia masih mengadopsi dashboard tahun lama gitu ya. Tapi untungnya di yang faceliftnya yang bulat gitu ya, Daihatsu Ceria-nya, dia pakai dashboard yang itu agak-agak modern dengan dashboard yang di tengah. Yang ini pre-facelift masih di sebelah drivernya dengan 4 cluster. Cluster itu ada speedometer, ada RPM, fuel gauge, sama temperatur mesin. That's it. Saking simpel. Tapi at least walaupun dia mobilnya generik pada saat itu, dia masih disediakan tachometer. Keren kan? Terus di sini dia punya 4 kisi AC, yang tengahnya tuh gede-gede, yang kiri kanannya kecil-kecil saja, dan dashboardnya tuh rendah banget sampai di sebelah sini tuh. Lihat, rendah banget nih, rendah. Terus di atasnya ada kisi AC-nya. Di sini biasanya nyimpen botol minuman dan segala macam. Di sini ada snack-snackan, ada tisu di sebelah sini, dan biasanya dikasih Stella jeruk. Pusing. Nah, di sini cluster AC-nya tuh lucu banget. Di elips sini
itu ada putar-putarannya, ada juga yang digeser-geser. Tapi hebatnya Ceria, dia masih menyediakan semburan. Nah, semburan itu bisa ke kaki, ke front defogger, bisa ke kepala. Gila kan, keren banget. Terus juga masih ada sirkulasi dari luar ke dalam, itu masih lengkap. Dan di sini dia punya Eco AC mode. Yes, AC-nya masih ada Eco mode-nya dan juga full AC, benar-benar pengen dingin. Tapi sedingin-sedinginnya Ceria itu masih segini-segini aja gitu. Yes, power window-nya berada di tengah, bukan di trim pintu. Jadi di bagian tengah sebelah sini ada tempat terbuka, di sini ada head unit single din. Yes, ini tapi udah diganti dengan aftermarket. Dan di sini juga ada asbaknya, ada power socket di sebelah sini, ada tempat terbuka yang gede banget di bagian depan, ada tempat penyimpanan receh, ada transmisi sebelah sini, manual 5 speed, ada handbrake-nya. Joknya ini yang saya suka karena joknya itu masih model motif Damri dibilang. Model Damri ya tuh, warna-warnanya itu seperti ini dengan warna abu, ada warna birunya sedikit-sedikit. Tapi ini walaupun motif Damri saya suka. Ini lebih kelihatan homey gitu daripada yang biasa yang model karung gitu. Saya lebih senang yang kayak gini. Terus juga trim pintunya perpaduan antara fabric yang tadi motif Damri, terus juga ada kulit-kulitan di sebelah sini, terus ada side pocket yang kecil banget buat nyimpen handphone juga udah habis. Ya, kiranya seperti itu. Terus di atasnya ada sun visor-nya, yang sebelah penumpang itu ada vanity mirror yang tidak ditutup, ada lampu kabin, ada mode spion night and day. That's it. Dah, nggak ada lagi yang keren di Daihatsu Ceria. Tapi yang saya suka ini dashboardnya very low gitu. Jadi visibilitasnya tuh gede banget ke depan. Sekarang kita ke belakang. Nah, di bagian belakangnya tuh terasa cukup pas tuh pas banget gitu. Dibilang nyaman enggak, dibilang enak juga enggak gitu ya. Nah, ini masih ada space 2 jari, padahal ini adalah posisi mengemudi saya 172 cm. Senderannya pas, rebahannya enak. Sayangnya headrestnya kurang tinggi. Jadi aduh gimana ya? Ini padahal enak. Nah, ini pahanya tidak begitu tersangga dengan baik karena dia lurus. Padahal dia kalau dinaikin sedikit aja dia membuat lebih nyaman di belakang Daihatsu Ceria. Tidak ada armrest. Ada side pocket di pintu juga nggak ada. Terus di belakangnya ini ada side back pocketnya gitu ya di belakang kursi. Nah, tapi di sini masih pakai engkol. Nah, itu power off engkol. Daihatsu Ceria, jadi dia diciptakan sebagai kayak Mini Coopernya Jepang gitu pada saat itu gitu ya. Dia punya fun to drive yang baik, visibilitasnya oke, corneringnya oke, makanya suspensinya Daihatsu Ceria itu keren. Mobil-mobil sekarang yang kecil-kecil itu kalah sama Daihatsu Ceria. Why? Karena suspensinya Daihatsu Ceria dia full independen, depan belakang independen semua dengan perkeong. Makanya di belakang biasanya yang ajrut-ajrutan di Daihatsu Ceria itu nggak akan terjadi, dan di kecepatan tinggi dia cukup stabil, 140 km per jam aja tidak begitu kerasa, kecuali karena badannya kecil itu ketebak angin sama truk baru itu mulai kerasa. Tapi kalau untuk stabilitas saya acungin jempol untuk Daihatsu Ceria. Nah, visibilitas itu sangat luas gitu ya. Kacanya gede-gede, kiri kanan depan belakang gede, pilar A-nya kecil, dashboardnya sangat rendah. Setirnya memang terlalu ke atas sedikit karena ini untuk memaksimalkan ruang kaki si drivernya supaya nggak terlalu mentok ke setirnya, karena ini tidak dilengkapi dengan tilt steering ataupun teleskopik. Tapi ini cukup nyaman, like Mini Cooper, karena dia setirnya tuh agak-agak ke atas dongak gitu ya. Jadi kalau kita nyetir biasanya cuma pegang bawahnya doang nih kayak gini. Kalau dipaksa gini juga masih cukup oke lah, tapi lebih enaknya gini, santai, nyender ke belakang dan enak nyetirnya. Udah gitu koplingnya tuh empuk, perpindahan giginya tuh cukup enak. Jadi kalau dibuat ngebut-ngebutan juga sebetulnya ini basicnya sleeper car ini sangat-sangat cocok untuk Daihatsu Ceria. Nah, tapi terbendung karena cc-nya kecil, cuma 850 cc, pakai kode ED10, 3 silinder lagi. Jadi dia kurang begitu bertenaga karena tenaganya itu hanya 35-an. 35 horsepower dan torsinya adalah sekitar 68-an Nm. Tapi karena bobotnya enteng, makanya tarikannya cukup terasa.
Fun to drive. Cornering lihat. Nggak kerasa. Ini hebatnya Daihatsu Ceria gitu. Rem yang dipakai dia cukup standar, yang depan tuh cakram, belakang masih tromol, nggak ada ABS, nggak ada EBD. Tapi seneng ya karena mobil kecil, rasanya proporsional remnya itu cukup kerasa. Kita toel dikit aja udah mulai respon. Ya kita coba ya remnya ya. Walaupun tidak sepakem yang dibayangkan. Tapi begitu kita toel aja remnya dikit, itu mulai kerasa. Tapi begitu didalemin lagi, segitu-segitunya remnya. Hati-hati aja. Peredaman kabinnya sesuai dengan mobil generik. Yes, kedengeran kemana-mana. Tapi gara-gara kayak gini, nggak bikin kita ngantuk. Traffic noise-nya kerasa, atapnya berisik, mesinnya masuk, suara bannya juga masuk. Daihatsu punya bodi yang kompak, mungil, gesit, bisa selimpet-selimpet di kemacetan. Terus juga mesinnya itu relatif tidak begitu lemot-lemot amat dibilangnya ya. Dia agak percepatannya memang, tapi ini bisa ngebut loh, jangan salah. Di jalan tol bisa 140 km/jam dengan nyaman. Suspensinya full independent, tidak terlalu keras juga, tidak terlalu empuk juga, pas. Fun to drive-nya masih dapat. Bensinnya irit 110-an. Karburator mirip-mirip seperti mobil 1000 cc dari Suzuki. Nah, tapi dia punya kelemahan gitu ya. Dia dalamnya tuh sempit. Terus juga udah gitu spare partnya dibilang langka enggak, tapi enggak semua toko menyediakan part Ceria. Walaupun ya misalnya satu toko Daihatsu yang gede gitu ya, itu belum tentu ada yang kita pengen gitu. Terus juga untuk membongkar koplingnya ini harus turun mesin. Karena saking sempitnya kompartemen si ininya, untuk membuka kopling itu harus dilepas dulu mesinnya, yaitu salah satu kendala Ceria. Nah, pajaknya dia hanya sekitar 700.000 saja dan range harganya adalah 20 sampai 40 juta rupiah. Overall, mengenai mobil kecil ini, apabila Anda membutuhkan mobil yang murah, lincah, dan hemat bahan bakar, ini sangat cocok untuk Anda. Juga cocok apabila Anda suka mobil yang bentuknya imut dan menggemaskan. Lebih menggemaskan lagi jika Anda pilih yang versi facelift, yang lampu bulat. Mobil ini juga bisa berdandan ala Jepang-Jepangan, ala K-Car-K-Caran. Namun apabila Anda butuh mobil yang interiornya lega dan bisa muat banyak, jangan pilih Ceria ini. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.